Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini karena dunia maya begitu menggejala, internet sudah masuk ke pelosok desa dan juga sinyal-sinyal sudah masuk ke daerah pedesaan, maka ada perubahan dalam model dakwah. Jadi dakwah yang dahulu hanya disampaikan secara publik langsung bertemu muka, maka dakwah sekarang ini sudah melalui fasilitas menggunakan media yang berbeda, yaitu media sosial. Melalui media sosial itulah para pendakwah, para dai, para kiai, para ustadz memungkinkan untuk berdakwah dengan cara yang mudah, lebih cepat, dan juga lebih menyasar ke hadapan publik dengan cara yang lebih cepat. Fenomena ini adalah sebuah fenomena yang baru dan ini agaknya adalah bagian dari perkembangan dakwah kontemporer. Memang berdakwah itu memang melibatkan beberapa hal. Yang pertama, dakwah itu melibatkan namanya komunikan. Ada komunikator, ada komunikan, orang yang menerima komunikasi, ada isi pesan dari komunikasi, kemudian ada sarana atau ada media yang digunakan. Dan media yang digunakan pada saat ini adalah media sosial namanya. Bisa melalui YouTube, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, atau melalui cara-cara yang lain. Dan bagi saya ini adalah sebuah perkembangan yang bagus. Yang menjadi masalah adalah sebenarnya pada sikap kita dalam menyikapi dakwah-dakwah itu. Ada orang yang begitu fanatik membela tokohnya, sehingga ketika ada orang yang berbeda dengan tokoh, yang mengkritik terhadap orang yang menurut dia menjadi panutan, dibully habis-habisan. Atau sebagian ada orang yang memang kadang dia selalu benci, karena dia benci kepada tokoh itu, dia pun membuli tokoh itu secara habis-habisan. Wahai sahabatku, sesungguhnya ketika apa yang kita sampaikan kepada wilayah publik termasuk di dunia internet, di dunia maya ini adalah bersifat otonom, dan itu adalah sebuah resiko. Ketika dakwah melalui media sosial, maka resikonya adalah setiap orang bisa berkomentar terhadap dakwah yang kita lakukan. Semua orang bisa mengomentari, baik yang setuju maupun yang tidak setuju terhadap apa yang kita sampaikan. Dan memang dakwah melalui media sosial itu adalah sebuah pilihan. Maksudnya kalau kita ingin dakwah yang secara efektif, memang lakukanlah melalui media sosial sehingga banyak orang yang akan melihatnya. Hampir setiap orang memiliki handphone. Karena memiliki handphone, maka mereka memiliki potensi untuk melihat dan membaca, serta mendengarkan, menyimak, dan menerima apa yang kita sampaikan. Cuman memang resikonya adalah ketika ada orang yang tidak setuju dengan apa yang kita sampaikan, dia bisa memprotes langsung, dia bisa membuli kita langsung, dia bisa mengkritiknya langsung, dan itu adalah sebuah resiko. Sehingga termasuk saya, wahai sahabatku, ketika menyampaikan ini, maka perlu ada kesiapan untuk ketika orang lain mengcounter, baik melalui media yang sama atau melalui tulisan. Sehingga memang ada dai, ada mad'u, kemudian ada sarana, ada materi dari dakwah yang mau disampaikan. Dan media sosial adalah bagian dari media yang memungkinkan untuk berdakwah itu. Sahabatku, apa yang kita sampaikan melalui media sosial itu bersifat otonom. Bersifat otonom itu artinya kita serahkan kepada orang yang menonton, kita serahkan kepada orang yang meresepsi, kita serahkan kepada orang yang menerima terhadap dakwah kita itu. Apakah mau diterima? Monggo. Tidak diterima juga monggo. Tetapi pada kesempatan kali ini hanya sumbangan saja, wahai sahabatku. Tidak harus diterima, hanya sumbangan pemikiran bagaimana sebaiknya cerdas atau bijak dalam menerima perbedaan-perbedaan pendapat di dunia media sosial. Jadi cara bijak menyikapi perbedaan pendapat para ustadz, para mubaligh yang ada di media sosial. Itulah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Cara bijak menyikapi perbedaan antara para ustadz, para pendakwah, para penceramah
dalam menangani satu kasus misalnya atau menanggapi satu kasus supaya bijak. Tapi ini hanya sebagai saran saja wahai sahabatku, sumbangan saja. Kalau tidak setuju tidak jadi masalah wahai sahabatku. Yang pertama adalah bahwa ketika kita mendengarkan ceramah yang berbeda antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, antara penceramah satu dengan penceramah yang lain, atau ketika ada orang yang mengkritik panutan kita, ada orang yang mengkritik terhadap ustadz yang kita anggap dia idola kita, maka kita pertama-tama janganlah menjadi pendengar, penikmat, pembaca yang fanatik. Karena ketika kita menjadi orang yang fanatik, akibatnya adalah kita kehilangan sifat kritis. Manusia itu memiliki sifat lupa, sifat salah. Kalau dia tidak pernah lupa, tidak pernah salah, termasuk ustadz, termasuk penceramah, bisa salah, bisa lupa. Ketika misalnya kita terlalu fanatik, kita bisa menutup kesalahan orang yang kita idolakan. Ketika kita terlalu fanatik, kita menutup terhadap kelupaan, kesalahan orang yang kita idolakan. Maka menjadi pendengar, pemirsa, penikmat, atau pemerhati terhadap sebuah dakwah, kita tidak boleh menjadi orang yang fanatik. Banyak konflik terjadi antar umat Islam disebabkan karena fanatisme. Fanatisme golongan, fanatisme mazhab, fanatisme terhadap tokoh itu merusak persatuan. Karena itu, seorang yang menonton sebuah video, maka dia harus mampu memilah mana yang benar, mana yang tidak. Tentu untuk bisa memilih, memilah, menuntut kita untuk bersifat kritis. Bagaimana supaya kita bisa bersifat kritis? Supaya kita bisa bersifat kritis adalah dengan cara membaca banyak pengetahuan, membaca banyak buku. Namanya cross check informasi. Nah, ini yang penting wahai sahabatku. Kita harus cross check informasi. Kalau misalnya seorang pendakwah menggunakan satu kitab, barangkali kita bisa mengcross-check-kannya dari kitab yang lain. Ketika seorang mubalik menyampaikan satu pendapat, barangkali kita bisa mengcross-check pendapat ulama yang lain. Oh, argumentasi antar para ulama itu kita bandingkan, lalu kita memilah-milah berdasarkan ilmu yang kita punya. Bukankah Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Matsalul ladzi yatlubul ilma bila hujjatin kamatsali hatibilailin." Perumpamaan orang yang berilmu tetapi dia tidak mengerti argumentasi dari ilmu yang dia punya tadi itu, kamatsali hatibilailin. Itu seperti orang yang mencari kayu bakar. Dia mengumpulkan banyak informasi tetapi dia tidak memilih-milih, dia tidak tahu argumentasinya. Dia bahagia membawa kayu bakar, tapi sebenarnya di dalam kayu bakar itu ada ular karena dia mencari kayu bakar di malam hari. Dia mengumpulkan banyak kayu bakar. Orang-orang zaman dahulu selalu menyebut hatibulailin untuk mengkritik orang yang dia tidak mencari argumentasi, alasan epistemologis dari orang yang menyampaikan sebuah pendapat. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan demikian. Bahkan ketika ada orang mengkritik terhadap tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ketika orang mengkritik Ibnu Jarir At-Tabari, tafsirnya itu kan macam-macam dikumpulkan. Sehingga Ibnu Jarir At-Tabari ceritanya mengatakan, saya ini adalah hatibulailin, mengumpulkan berbagai informasi, dan ketika informasi itu disampaikan, maka orang yang mendengarkan, orang yang membaca itu harus memilah-milah supaya dia tidak semacam hatibulailin mencari kayu bakar di malam hari. Dia bahagia, dia bangga karena nanti akan dijual ke pasar, tapi karena di malam hari ada ular yang berbisa yang itu siap untuk menggigit dia. Talda'uhu wa huwa la yadri, dia akan siap untuk menggigit yang berbisa, sementara itu bisa mematikan, dia tidak tahu. Artinya kalau apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini adalah orang yang menerima pendapat tetapi dia tidak tahu alasan kenapa pendapat itu muncul, dia tidak mencari referensi-referensi yang lain, dia tidak mencari argumentasi-argumentasi dari sebuah pendapat itu ibarat orang yang membawa kayu bakar di malam hari. Di dalam kayu bakar itu ada ular berbisa yang siap menggigit dia dan dia dalam kondisi
hampir mau mati karena akan dicaplok atau akan digigit oleh ular itu. Maksudnya adalah kalau kita mendengarkan media sosial, membaca media sosial, dan juga mendengarkan ceramah-ceramah, maka kita tidak boleh menjadi orang yang fanatik sehingga menutup kesalahan, menutup kekurangan dari orang yang kita idolakan. Pada saat yang sama kita sebaiknya menjadi orang yang kritis. Orang yang kritis itu orang yang mau mencari berbagai informasi, cross check, jangan ditelan mentah, karena kalau ditelan mentah-mentah bahaya juga. Maka kita akan mencari informasi pembanding, makanya begitu wahai sahabatku. Ini ustadz ini kok ngomong begini, ustadz itu kok ngomong begini. Coba cari referensi, dia cari referensi dan lain sebagainya untuk dia bisa memutuskan mana kira-kira yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah pahamilah kecenderungan dari para mubalik itu. Ada orang, kalau kita memahami kecenderungan, nanti kita akan gampang memilahnya. Bagaimana cara kita memahami kecenderungannya? Caranya adalah pahami berbagai konten-konten video atau materi-materi yang dia sampaikan. Materinya apa? Kita pahami gitu. Mulai dari awal sampai akhir kita pahami. Nanti kita akan tahu, oh dia dari organisasi Muhammadiyah. Oh dia dari organisasi NU. Oh dia dari organisasi FPI, oh dia dari organisasi apa. Dengan cara memahami begitu, nanti kalau misalnya dia yang berbeda menyerang kelompok yang lain, nanti kita akan bisa paham, oh ternyata memang kelompoknya itu wajar saja dia menyerang. Oh kelompoknya ini, makanya dia menyerang itu. Sehingga kita paham, ustadz ini adalah kelompok ini, ustadz ini adalah kelompok ini, ustadz ini kelompok ini. Sehingga kalau dia menyerang terhadap kelompok lain, karena memang kecenderungannya begitu memang gitu. Kita paham, kalau sudah paham, ya sudah, kita komentarnya sudah memahaminya. Sehingga tidak usah kita menghina terlalu, menghilangkan akhlak kita. Kemudian, wahai sahabatku, ketika sudah tahu begitu, maka gunakanlah cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik itu maksudnya ketika kita mengcounter orang melalui YouTube tidak jadi masalah, karena itu memang sebuah resiko. Karena orang yang di-counter pun menggunakan YouTube, maka mengcounternya pun menggunakan YouTube, itu wajar saja. Tetapi ketika mengcounter, jangan mengcounter yang sifatnya ngawur. Jangan mengcounter dengan kalimat yang kasar, jangan. Gunakanlah kalimat yang sopan, karena memang tabayun antar masing-masing itu sekarang ya melalui YouTube itu gitu, melalui YouTube itu. Jangan menghina, kalimatnya yang bagus gitu. Kalimatnya yang sopan. Kalau misalnya salah, tunjukkan kesalahannya, lalu argumentasinya berdasarkan apa. Jadi perbedaan itu menjadi sesuatu yang biasa. Kemudian berikutnya lagi adalah kita harus sadar bahwa perbedaan itu memang selalu ada. Dunia ini memang tidak satu, tidak tunggal, tidak monolitik, tetapi memang berbeda pendapat. Sehingga kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan tokoh idola kita, jangan kau bully dengan cara yang kau sampai melupakan persaudaraan. Karena kalau kau benci kepada orang lain, sedang-sedang saja. Barangkali orang yang kau benci itu akan menjadi orang yang dekat dengan dirimu. Tapi ketika kau mencintai orang lain, kau mencintai, menyenangi, ngefan kepada orang lain, biasa-biasa saja. Karena ketika suatu saat bisa mungkin dia akan menjadi musuhmu. Karena itu kita harus memang bersikap bijak melihat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja memang kita harus dipayungi semua perbedaan itu dengan akhlak yang baik, dengan cara berdebat yang baik, walaupun medianya adalah media sosial. Wahai sahabatku, semoga ini bermanfaat, semoga kita semuanya di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perbedaan pendapat seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah rahmat, sehingga orang bisa memilih, tapi pilihan itu pilihan yang menyebabkan kita tambah dewasa dalam beragama itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.